Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Persis TV, kita sudah memasuki program Ramadan kita, Syiar Menggema Ramadan Penuh Makna. Baik pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria. Beliau adalah sebagai ketua umum Persis yang akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar, yang dimana pada Lailatul Qadar ini penuh dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Di antaranya adalah bagaimana kondisi umat saat ini yang identik ketika Lailatul Qadar itu akan didapatkan itu secara otomatis adalah paket dengan itikafnya. Oleh karena itu insyaallah nanti oleh Al-Ustaz akan dikupas tuntas mengenai Lailatul Qadar ini. Untuk kenyamanan kita semua, mari kita dengarkan dari apa paparan yang akan beliau sampaikan. Dipersilakan Al-Ustaz. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, alhamdulillah kita akan memasuki lagi bulan suci Ramadan yang tentu saja bagi kita tidak asing untuk melaksanakan saum Ramadan, tapi juga yang perlu dipertanyakan sudah sejauh mana pengaruh dari Ramadan yang telah kita jalani. Mungkin ada yang telah 20 tahun, 30 tahun atau lebih menjalani saum Ramadan. Wajar kita mempertanyakan sudah sejauh mana peningkatan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian dalam kesempatan ini ingin saya menyampaikan kajian tentang Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah hal yang menarik sekali bagi umat. Tapi mungkin masih simpang siur tentang pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya agung. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang agung.
ada dua konteks Lailatul Qadar. Satu, ada Lailatul Qadar di waktu di saat turunnya Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar yang pertama sebagaimana diungkapkan dalam surat yang tadi, di mana malam yang agung itu yaitu ditandai dengan diturunkannya Al-Quran, yang nilai Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar yang pertama, itu Lailatul Qadar saat turun Al-Quran yang pertama. Yang kedua, ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Berdasarkan ada hadis yang menyatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dijamin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kita akui bahwa ada dua pengertian tentang Lailatul Qadar. Di kita ada kesan bahwa pemahaman dari Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yaitu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 80 tahun lebih. Itu anggapannya, hanya mereka berlomba untuk meraih mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar yang pertama yang di surat Al-Qadar itu turun di Mekah suratnya, dan belum ada syariat saum. Jadi di saat turun surat tersebut belum ada syariat saum. Maka maksud Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir-tafsir yang lainnya, yaitu bukan lebih baik daripada 1000 bukan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, tetapi nilai Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah. Maksudnya malam pertama yang ingin mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, hidayah dari Allah, petunjuk dan bimbingan untuk kehidupan manusia itu lebih bermakna daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah yang penuh semraut, ketidakteraturan, tidak punya pegangan dan pedoman hidup. Itu maksudnya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian juga para ahli tafsir menyatakan seperti itu. Di antaranya Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak ada ketentuan yang pasti dari Nabi. Lailatul Qadar dengan pengertian malam pertama turunnya Al-Quran yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan terjadi berulang kali pada setiap tahunnya. B. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak ada ketentuan yang pasti dari Nabi kapan itu, tanggal berapa terjadinya, tapi Nabi menganjurkan untuk mencarinya di 10 akhir Ramadan. Hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar agar setiap muslim bersungguh-sungguh dalam beribadah pada setiap malam Ramadan. Jaminan dari Lailatul Qadar
di bulan Ramadan ialah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan sebagaimana dalam Fathul Bari dinyatakan, jumlah pendapat tentang Lailatul Qadar sampai ada kurang lebih 40 pendapat. Maksudnya menurut ini tanggal 1, menurut ini tanggal 2, nah terus ada lagi menurut ini di tanggal 20 sampai akhir, sampai ada 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka sejumlah banyak pendapat tadi ini menunjukkan karena tidak ada dalil yang qat'i dari Nabi kapan Lailatul Qadar itu. Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan Lailatul Qadar karena ada 2 orang sahabat di waktu itu yang sedang bertengkar. Kata Nabi, tadinya saya keluar untuk menjelaskan Lailatul Qadar, tapi ternyata di antara kamu ada yang sedang bertengkar. Akhirnya dicabut kembali dan mudah-mudahan hikmahnya lebih besar. Kemudian menurut Syekh Muhammad Saltut, penjelasan tentang Lailatul Qadar sudah banyak bercampur hayal. Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak lebih daripada upaya peningkatan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada sholat yang khusus atau ibadah tertentu pada malam Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya surat Al-Qadar turun di Mekah sebelum ada syariat saum. Berarti yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di sini bukan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar di sini adalah saat pertama turunnya Al-Quran di malam hari, di mana malam tersebut dinilai lebih bermakna daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah yang hidup semeraut, tidak mengenal aturan, penuh dengan kegelapan dan kemusyrikan. Dalam hal ini Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebagai berikut. Karena telah berlalu di kalangan mereka zaman jahiliyah ribuan bulan di mana mereka hidup dalam kegelapan juga penuh kesesatan. Maka satu malam yang memancar padanya cahaya petunjuk dari Al-Quran tentu saja lebih baik daripada ribuan bulan di zaman jahiliyah. Lihat tafsir Al-Qasimi juz 17 halaman 6220. Dari penjelasan tersebut berarti maksud dari satu malam lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan artinya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan pada bulan Ramadan. Untuk perbandingan sama halnya seperti ungkapan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan hidup di zaman penjajahan. Itu maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Ada juga hadis dari Aisyah yang menyatakan, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mesti kami baca jika kami tepat pada malam Lailatul Qadar?" Nabi menyatakan doanya, "Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doanya. Berarti Lailatul Qadar itu ada, yaitu yang pertama Lailatul Qadar saat turunnya Al-Quran. Yang kedua Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hanya yang anggap di masyarakat dianggap lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, mereka akan punya indera ke-6. Tahu betul mana yang soleh, mana yang tidak. Tahu betul mana yang soleh dan yang tidak. Kemudian bisa melihat, yaitu dengan indera ke-6. Itu ada yang ungkapan seperti itu. Karenanya dinyatakan di taklik catatan kaki 10 salam nyatakan apallahu anil mu'allif, semoga Allah memaafkan mu'allif pengarang yang telah menyatakan pernyataan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ungkapan seperti itu, yaitu tentang hikmah dari Lailatul Qadar. Bahkan katanya kalau tadi malam turun Al-Quran berarti besok harinya redup, tidak panas dan tidak hujan. Itu tandanya turun Lailatul Qadar. Itu pun tidak ada yang pasti. Kalau betul seperti itu berarti di Lembang yang sering turun Lailatul Qadar atau di Bogor. Kalau ungkapannya seperti itu. Sementara di Mekah jarang redup seperti tadi. Nah itu. Nah, itulah tentang Lailatul Qadar. Jadi dalam hal ini kami ingin meluruskan, bukan menolak Lailatul Qadar, tapi memisah, misalnya milah-milah. Ini Lailatul Qadar saat turunnya Al-Quran, ini Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar di saat turun Al-Quran, nilainya satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah. Lailatul Qadar di bulan Ramadan jaminannya gufirallahu ma taqaddama min danbi. Tidak lain Lailatul Qadar di bulan Ramadan kecuali untuk peningkatan ketakwaan, kesungguhan dalam beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Itulah tentang Lailatul Qadar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz yang telah menyampaikan kupas tuntas tentang Lailatul Qadar, yang mana pada kesempatan beberapa hari terakhir dari bulan Ramadan ini tentunya kita semua mempersiapkan diri bagaimana supaya hal tersebut kita bisa mendapatkannya dan kita bisa mempunyai kesempatannya. Oleh karena itu baik kita kembali kepada Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ini alhamdulillah ada yang masuk ke WA, ada yang ditanyakan sekitar Lailatul Qadar, Ustaz, di antaranya yaitu ada di kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa ketika dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu satu paket dengan itikafnya. Itu Ustaz. Kali Ustaz bisa nanti menjelaskan lebih konkret sehingga anggapan di masyarakat hal ini bisa menjadi pegangan hukum untuk pelaksanaannya. Silakan Ustaz. Iya. Lailatul Qadar itu secara jemaah hanya satu malam. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Sementara iktikaf adalah 10 hari di akhir Ramadan. Berarti beda antara syarat iktikaf dan pengertian turunnya Lailatul Qadar. Tapi dalam mustahil juga ada persinggungan, yaitu tidak mustahil
di 10 akhir itu juga tepat pada Lailatul Qadar. Hanya Lailatul Qadar itu cuma 1 hari, bukan 10 hari. Sementara itikaf mah 10 hari, bukan 1 hari. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa, pemirsa Persis TV, kita mendapatkan jawaban untuk ketenangan kita. Itu adalah beliau yang menjawab begitu tuntas. Dan yang kedua, Ustaz, ini juga masuk kepada seluler kami. Di antaranya yang ditanyakan kembali, apakah ketika Lailatul Qadar itu di hari ke-21, ke-23, atau di tengah-tengah ganjil atau di tengah-tengah genap, Ustaz? Nah, itu yang dipertanyakan dan juga untuk menjadikan pegangan bagi umat. Iya. Lailatul Qadar itu juga ada anjuran Nabi Pantamisuha bil asharil awahir. Jadi silahkan cari hak itu Lailatul Qadar, bukan 10 malam. Silahkan cari tepatnya Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan itu ada. Beginilah perbandingannya. Ada seorang orang tua yang menyatakan kepada anaknya, anak-anakku, Bapak tidak punya barang untuk Bapak wariskan kepada kamu. Tapi Bapak ingat pernah mengubur emas di kebun ini. Kebun ini cuma sebidang tanah yang tentu tidak akan mencukupi kalian. Tapi Bapak ingat pernah ngubur emas. Silahkan cari emas di kebun ini. Insya Allah kalau itu didapati cukup untuk keperluan kamu. Setelah ayahnya meninggal, anaknya merasa optimis, punya bekal yaitu emas yang dikubur di kebun itu. Akhirnya terus dicangkul. Satu musim tidak ada. Barangkali kurang dalam mencangkulnya. Cangkul lagi agak mendalam, tapi ternyata tidak ada. Terus lebih apik lagi, lebih dalam lagi, tidak ada. Tapi kenyataan dengan itu ternyata sama bisa membeli emas dengan hasil taninya. Karena tanahnya lebih bagus, lebih dalam lagi, sampai bisa membeli emas dari hasil tanah itu. Barangkali seperti itu hikmahnya. Maksudnya kalau Nabi menentukan tanggal sekian, tentu orang akan fokus di malam itu saja. Tapi kata Nabi silahkan cari di 10 akhir Ramadan. Barangkali 21, 22, 23. Ya, kalau setiap hari terus dimanfaatkan, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar yang sebetulnya. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Begitu jelasnya pemirsa Persis TV. Kembali kepada program kita, Ramadan kita siar menggema Ramadan penuh makna. Terima kasih atas segala perhatiannya pemirsa Persis TV. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Sekian yang kami dapat sampaikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.